nuwun. Dan panas-panasan. Jadi nanti apa? Kakek dosa mati, malah ajari melangkih bunda-bunda wis ayu-ayu, lepak reman kawit subuh. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja dari acara deklarasi ya si Gibran. Padahal ini acaranya sudah di zoom dari jarak jauh, mereka tetap ya agak kelihatan sepi di situ begitu kan. Ini gimana masanya di situ begitu? Apakah tidak ada door prize begitu kan ya? Tidak ada hadiah sehingga masyarakat ya di situ ya agak tampaknya jauh mereka begitu kan. Karena tidak semangat mereka untuk hadir ya. Maka disinilah akan tahu di situ bagaimana ya yang kemudian apa yang dilakukan oleh seorang Gibran begitu kan. Bahkan Kebumen bersolawat katanya begitu. Itu justru saya kira agak-agak sedikit sih sebenarnya. Kenapa acara-acara Gibran kalau tidak ada door prize, tidak ada hadiah ya, tidak ada bagi-bagi ini, kelihatan sepi banget. Jangan-jangan keikhlasan dari rakyat Indonesia untuk hadir bukan karena ikhlas, tapi karena ingin bagaimana mereka begitu kan bisa memiliki atau bisa mendapatkan ya sembako itu begitu kan. Seharusnya dengan seperti ini kan harus ada sembako berkelihatan wow begitu kan. Kalau hanya mengandalkan murni ikhlas ya dengan hati nurani, maka saya kira masyarakat akan agak jauh mereka. Masyarakat akan enggan untuk bisa hadir. Karena magnet dari seorang Gibran itu jauh begitu, berbeda dengan Anies Baswedan dengan Caimin. Caimin itu magnetnya luar biasa di kalangan santri. Kalau Gibran ya representasi anak muda jauh mereka gagasannya, terus kemudian representasi dari santri juga bukan santri kok sebegitu. Jadi magnetnya memang harus bagi-bagi sembako, harus bagi-bagi minyak goreng dan sebagainya begitu kan. Kalau seperti ini gimana coba bayangkan? Ini kan kelihatan sepi banget di situ. Kalau deklarasi atau acara-acara kampanye di situ hanya dihadiri ya ratusan orang, 200, 300, itu masih kecil begitu. Karena apa? Kayak ini sekelas presiden, bukan sekelas gubernur, bukan sekelas bupati dan sebagainya di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang ditunjukkan kepada rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana mereka ya yang melakukan keikhlasan itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat kan sudah paham mana yang ikhlas, mana yang dibayar dan mana yang tidak begitu kan. Bahkan di satu sisi asumsi orang mengatakan begini. Selamat ya menilai dengan akal sehat. Meski paslon 02 hasil surveinya selalu disebut elektabilitasnya tinggi, tapi acara kampanye akbarnya selalu sepi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ini pertanyaan besar begitu kan. Kenapa kok sepi? Kenapa? Apakah ini tidak ada yang harus kita menjadi door prize di situ atau apa begitu kan? Itu pertanyaan penting loh begitu kan. Ya, saya melihat Gibran itu acara-acara Gibran banyak itu kalau dia berkunjung ke pondok pesantren begitu kan. Baru banyak mereka menyambut Gibran, entah mereka dari santrinya atau apa. Tapi kalau dari masyarakat kalangan petani, kalangan nelayan, ya di kalangan rumah-rumah di situ begitu kan. Kalau ada acara Gibran, mungkin sudah tahu bagaimana seorang Gibran begitu kan. Atau jangan-jangan ingin dapatkan door prize di situ, bisa saja kan ya. Karena pada kenyataannya saya lihat dari beberapa narasi-narasi video yang beredar hari ini justru hal-hal seperti itu agak jauh begitu kan. dalam konteks bahwa padahal ini kan sudah di zoom begitu kan ya. Itu agak gimana begitu kan, agak sepi di situ begitu. Jadi sampai hari ini saya masih bertanya-tanya begitu. Bahkan dari pengikut-pengikut Gibran saya kira agak minim dan itu menjadi plus menjadi minus ya kepada seorang Prabowo di situ begitu. Jadi yang menjadi tren utamanya kan Prabowo bukan seorang Gibran walaupun yang mengandalkan seorang Jokowi di situ. Karena mesin politik dari seorang Gibran ya hanya di Jawa Tengah. Itu pun ya masih pecah dengan Pak Ganjar di situ begitu. Jadi saya kira banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini yang
yang kemudian muncul bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia seperti Gibran ya itu sudah masyarakat Indonesia kan sudah paham kualitas dari seorang Gibran di situ begitu. Maka satu sisi apa yang terjadi bagi kita? Itu pertanyaan penting. Kalau kita seorang Gibran representasi anak muda tapi tidak bisa sebagai representasi anak muda begitu kan ya. Itu kan kacau di situ begitu kan ya. Bahkan uang sakunya lupa ngasihnya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Kalau survei kan itu kerjanya ya dukun-dukun pemilu mereka. Cari duit 5 tahunan. Sekali jadi wajarlah mereka menjagokan 02. Karena duit yang paling banyak didukung ya oleh Jokowi. Karena fakta ya kita bisa lihat sendiri di lapangan. Hidup ya dukun survei 2 kerja kalian. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi pola pikir begini. Survei itu kan tergantung sponsor mereka begitu. Dalam artian bahwa ya kalau mereka menyewa survei bisa saja terjadi begitu kan. Tapi ada lembaga-lembaga survei yang kredibel di situ. Yang pada hakikatnya masyarakat Indonesia di situ kan melihat juga ada potensi bisnis begitu kan. Jadi siapapun itu kalau sudah masuk ke situ kan potensinya bisnis begitu. Siapapun ya orang yang membuat baleho, orang yang kemudian sana sini itu pasti dijadikan bisnis oleh mereka begitu. Jadi saya kira inilah yang harus kita tahu edukasi kita apakah mereka benar-benar ikhlas ya datang dan memilih 01, memilih 02, memilih 03 dan sebagainya tanpa embel-embel apapun. Dan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Yang terjadi adalah kebohongan publik untuk mengiring opini bahwa 02 pasti menang pemilu nanti. Jadi nanti kalau curang, masyarakat nggak panik. Tapi 2 kali pemilu yang lalu, sekarang masyarakat sudah cerdas. Ya kita lihat saja, karena masyarakat hari ini sudah cerdas untuk menentukan pilihan di situ begitu kan. Tidak mudahlah seorang seseorang hari ini yang masyarakat Indonesia yang identik dengan punya punya pengetahuan yang kuat di situ memilih ya pemimpin yang cawe-cawe, apalagi pemimpin-pemimpin yang hanya nyogok sana sini begitu kan. Itu yang kacau begitu. Jadi saya kira bahwa semua apapun yang dilakukan oleh kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan di situ. Tapi pada kenyataannya, pilihlah ya secara rasionalitas, bukan ikut-ikutan begitu kan. Karena memang ada orang yang hanya ikut-ikutan sana sini ikut-ikutan karena temannya mendukung si A, ikutlah si A, ya karena mendukung si B, ikutlah si B, karena mendukung si C, ikutlah si C di situ begitu. Bukan seperti itu. Tapi teguh dalam pendirian. Kalau kita memutuskan untuk memilih lalu kemudian ada kesalahan, itu bangga karena atas pilihan saya pribadi. Tapi kalau orang lain nyuruh terus kemudian mereka benar tapi di kemudian hari mereka sengsara, wah ini yang paling kacau di situ begitu. Maka yang terjadi selama ini kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak muda yang kemudian ingin mendukung salah satu calon ya tentunya kepada Anies Baswedan, ya jangan heran di situ begitu kan. Karena magnet Anies Baswedan itu representasi anak muda. Saya kira Gibran itu harus mengambil hati mereka begitu kan. Jadi kalau sedikit seperti ini gimana coba bayangkan. Ini tidak sedikit buang-buang uang seperti ini. Sewanya sudah besar di situ begitu kan. Maka sekali lagi saya tekankan magnet dari seorang Gibran itu sangat kecil sekali loh. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.